Apa yang ada di benak Prof melihat kondisi hukum di Indonesia saat ini? Ada perubahan atau jalan di tempat? Saya kira nggak jalan di tempat, mundur ya. Bahkan mundur? Jalan mundur, ya. Menurut saya, ya. Mengapa? Karena sekarang nampaknya makin... Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Nggak tahu ini juga. Ini banyak juga kiloan gimana Pak? 100 juta ini. Honor 3M. Ada beberapa catatan ini memang Pak. Semua usia 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Dan emas batangan seberat 51 kilogram. Sindikatnya luar biasa di Mahkamah Agung itu. Polanya, ini gila ini polanya. Saya sudah sering ceramah loh, pola-pola di mana hakim itu korupsi, lalu uangnya dititipkan ke orang lain. Saya sarankan agar Presiden men-shutdown atau membekukan sementara Mahkamah Agung. Kenapa mesti Mahkamah Agung? Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam. Sebuah kenyataan pahit. Mahkamah Agung, tempat suci di mana keadilan sepatutnya ditegakkan kembali, tercoreng oleh makelar perkara. Vonis bebas Ronald Tanur menjadi pintu masuk penemuan uang haram 1 triliun rupiah di rumah tersangka makelar kasus Zaro Frikar. Ia seorang mantan pejabat Mahkamah Agung yang aktif atur-mengatur perkara selama 12 tahun. Benarkah ia hanya bagian dari jaringan mafia kasus besar? Dan siapa saja yang terlibat? Kita bahas tuntas, mendalam, dan kita kupas di Rakyat Bersuara. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Seperti biasa, saya akan mengundang narasumber ke panggung Rakyat Bersuara. Masih menunggu nanti ada Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo. Saya panggilkan selanjutnya adalah Profesor Gayus Lumbun, Hakim Agung periode 2011-2018. Iya, selamat malam Prof. Singkat saja pertanyaan saya Prof. Di sebelah sini Prof Gayus, kaget terkejut dengan Zaro Frikar 1 triliun rupiah. Jumlahnya cukup besar. Oke. Tapi kalau saya perhatikan langkah-langkah yang perlu diikuti selanjutnya, ini bukan hal sepele. Bukan hal sepele. Ini hal baru bukan? Tidak baru. Tidak baru? Tidak baru. Nanti kita akan kupas soal itu. Terima kasih Prof. Silakan Prof. Iya. Selanjutnya, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri 2008-2009, Pak Susno Duaji. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam.
Pak Susno, sehat selalu Pak Susno. Selamat malam. Iya. Selamat malam. 1 triliun rupiah ini sejarah ya. Bahkan nggak pernah seingat saya jaksa nangkep hakim, betul ya? Ini prestasi, wajib kita hormati jaksa Indonesia yang nangkap ini. Hebat. Tapi sepi-sepi aja nih Prof, karena kita nggak dengar lagi ada hal-hal yang terkait dengan ini, pembenahan dan lain sebagainya. Pak Susno. Ya, yang dibenahi yang mana? Yang membenahi siapa? Yang bukan soal jaksa nih ya, ke Mahkamah Agung ya. Atau yang lain lagi misalnya. Ya. Kalau Pak Gayus masih di sana, saya yakin bisa berbenah. Tapi Pak Gayus nggak di sana kok. Tadi Pak Gayus katakan kaget dengan 1 miliar. Kalau saya nggak kaget, itu kurang besar. 1 triliun. 1 triliun. 1.000 miliar, luar biasa. Iya, 1.000 miliar itu hanya berapa perkara? Hanya berapa perkara? Yang ketemu, yang nggak ketemu. Luar biasa. Nanti kita bongkar soal itu ya, Pak Susno. Oke, silakan Pak Susno. Baik. Dan ini yang kemarin juga meminta untuk bersuara yang sangat kritis terhadap Mahkamah Agung, Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Bung Refli. Meskipun saya masih belum setuju juga dengan Bung Refli. Silakan Bung Refli. Ya, gimana? Jadi, masih pada pendapat membekukan Mahkamah Agung itu menurut saya terlalu lebay lah. Lebay gimana? Kurang keras kata Pak Susno. Enggak kan, ini kan kita oknum 1, 2, mungkin 10, saya nggak tahu ya. Tapi ya 1, tambah lagi hakim 3. Ya, sekarang 1 triliun. Kalau kita bicara ini markusnya dari 1 pintu. Lalu kapitalisasinya berapa? Siapa saja yang terlibat? Kan nggak mungkin yang terlibat tukang sapu ya kan? Yang terlibat pasti pemutus, benar nggak? Yang terlibat benar nggak? Oke, nanti kita lihat. Baik, terima kasih Pak Refli, silakan. Selanjutnya kami hadirkan Pak Mukti Fajar Nur Dewata, juru bicara Komisi Yudisial yang juga merupakan komisioner Komisi Yudisial. Selamat malam Pak Komisioner. Hari ini kami juga nanti mengundang Pak Yanto ya, juru bicara EMA, tapi nanti kita akan lihat keberadaannya. Karena saya mendengar bahwa ada Ketua Hakim PN Surabaya yang saat ini tengah ditangkap Kejaksaan Agung, betul? Ini luar biasa loh, ini informasi terbaru. Diamankan. Ketua Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ya? Ya. Berikat lu boleh? KAY sudah menerima informasi juga soal itu. Ini informasi terbaru. Karena memang kondisinya sekarang lagi sakit, stroke. Ya. Oh, yang bersangkutan stroke? Iya, dan istrinya meninggal dunia kemarin. Baru meninggal, baru kedukaan. Dan yang bersangkutan stroke. Iya. Jadi sakit. Jadi istilahnya tadi diamankan. Oh, tapi memang ada, artinya kalau seandainya saya mendapat informasi bahwa ini ditangkap gitu ya, itu bahasanya ya. Artinya sudah ditetapkan tersangka, belum ada kabar soal itu? Belum ada kabar soal itu. Tapi bahwa ada masalah, iya? Sepertinya ya. Baik. Ini informasi yang terbaru memang pemirsa. Baik, nanti kita akan coba, mudah-mudahan Pak Yanto juga jubir Mahkamah Agung juga bisa bergabung bersama kami. Dan selanjutnya kita akan panggilkan juga Prof. Andi Asrun, pakar hukum tata negara. Prof. Andi. Oke. Prof. Andi, selamat malam Prof. Prof, saya ingin singkat saja, apa yang bisa Prof sampaikan terkait dengan fenomena yang terjadi ini? Ini sesuatu yang kayak gunung es gitu. Gunung es? Ketangkep di atas, tapi di bawahnya masih banyak lagi. Kira-kira begitu. Dari mana tahunya? Kan belum ada bukti. Lah ini kan baru 1 orang. Okay. Kalau perkara itu tidak menyangkut 1 orang, perkara itu menyangkut banyak orang. Seperti Pak Refli bilang, mungkin tukang sapu ikut menerima duit barangkali. Tapi pertanyaannya gini. Tapi tumben Prof Asrun sepakat sama saya hari ini. Karena bukan politik. Bukan politik. Ini hukum, bicara hukum ya. Kalau hukum nuraninya sama. Tapi saya tanya satu, ya. Zarof Rikar ini dugaan ya Mas ya. Ini dia menjamin kemenangan atau menjamin kemenangan di pengadilan misalnya, atau hanya titipan seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud? Itu yang harus diselidiki. Kalau menjamin artinya sudah ada transaksi. Oke. Ya. Kalau titipan menjamin ya sudah ada transaksi. Tapi kalau dia memenangkan, dia bukan pihak dalam perkara itu. Jadi dia adalah, ini namanya juga maklar kan, bisnis maklar. Bukan, kalau Pak Mahfud kan bilang tadi begini, ini uang titipan kalau misalnya pemutus atau apa disebut hakim lah gitu ya, oknum ya. Kalau dia mau korupsi, dia nggak akan mungkin terima sendiri.
dia perlu ada satu orang yang jadi perantara. Nah, mungkinkah itu Zarof Richard? Ini namanya kalau begitu, dia menyimpan. Sehingga ketika hakim itu misal ditanya, saya sumpah saya nggak terima duit. Saat ini, nanti baru terima, kira-kira begitu modelnya, modusnya. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi ada modus yang lain? Modus yang lain. Yang Baik. jelas, ini banyak pihak terlibat, kira-kira gitu. Tidak hanya satu pemain. Anda yakin di situ ya? Ada juga pemain yang lain. Baik, ya, baik. Kira-kira, dan ini harus diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Ya, Dan apresiasi terhadap Kejaksaan Agung karena saya pernah pertama kali riset ya untuk ICW dulu soal praktek korupsi di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung. Tidak tunggal, pemain tidak pernah tunggal. Kalau tunggal bagaimana dia menerima duit, kemudian dia bagaimana mengantar duit. Dan 1 triliun rasanya nggak mungkin kalau tunggal. Ya tidak mungkin karena banyak. Dan kemudian gini, kalau dilihat uangnya tuh masih baru, kalau dicium masih wangi uangnya. Pengalaman banyak uang baru. Kalau kita lihat itu masih bau pasti karena baru ya. Oke. Warnanya. Baik, nanti kita lihat uangnya baru apa enggak nanti. Yap. Terima kasih Prof. Andi Asrun. Baik, kita masih menunggu Prof. Harkrisnowo sedang menuju ke sudah hadir di mana? Nanti sedang menuju ke studio. Nanti kita akan tunggu, kita akan saksikan dulu informasi yang berikut ini. Kejaksaan Agung tengah menelusuri peran Zarof Richard yang mencoba menyuap Hakim Agung agar mengabulkan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio dengan entengnya membebaskan Ronald Tanur meski bukti penganiayaan dan pembunuhan telak di meja sidang. Zarof Richard merupakan mantan Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan, Pelatihan Hukum, dan Peradilan Mahkamah Agung. Ia disebut menerima uang 5 miliar rupiah dari pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat. Sini banyak juga kiloan gimana Pak? 400 juta ini. 3M. Ada beberapa catatan ini memang Pak. Oh, catatan. Dari penggeledahan rumah Zarof Richard di kawasan Jakarta Selatan, penyidik menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah. Uang itu diduga imbalan yang diterima selama 12 tahun menjadi Markus. Menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Seluruhnya dikasih konversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah dan emas batangan seberat 51 kilogram. Zarof dijanjikan imbalan 1 miliar rupiah dan sisa 4 miliar rupiah tersebut untuk para hakim agung. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkap sindikat suap di lingkungan Mahkamah Agung sebagai sindikat yang luar biasa. Sindikatnya luar biasa di Mahkamah Agung itu. Polanya, ini gila ini polanya. Saya sudah sering ceramah loh, pola-pola di mana hakim itu korupsi, lalu uangnya dititipkan ke orang lain, ke temannya, ke sopirnya, gitu. Di atas namakan orang lain dulu. Komisi Yudisial meminta Mahkamah Agung memberikan sanksi tegas berupa pemecatan secara tidak hormat kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung. Komisi Yudisial telah memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi berat terutama pemberhentian, dan oleh karena itu kita mengajukan usulan sidang MH, Majelis Kehormatan Hakim. Sebelum Zarof Richard, sejumlah pejabat MA turut menjadi makelar perkara. Sekretaris MA 2011-2016 menerima suap 35,7 miliar dan gratifikasi 13,7 miliar rupiah di kasus sengketa depo kontainer. Hakim Agung Sudrajat Nimiati divonis 7 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan perkara kasasi Pilot, Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Sekretaris MA Hasbi Hasan terima suap 3 miliar rupiah untuk mengatur hasil persidangan di tingkat kasasi. Dan Hakim Agung 2017-2024 Ghazal Basaleh didakwa terima gratifikasi 650 juta pengurusan perkara di MA.
Kuaknya praktik jual beli perkara Zarof Richard diharapkan menjadi momentum membongkar kasus mafia peradilan. Ya. Oke. Baik, kita akan buka dulu. Pertama, saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, Anda setuju apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa Anda kan, saya tahu Anda pernah menjadi orang dalam, ordalnya ya, di Mahkamah Agung. 2011, 2018 Anda menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung. Bahwa hakim, kalau mau korupsi, dia tidak akan menggunakan namanya, tidak akan menerima langsung, tapi menggunakan nama orang lain, seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Betul seperti itu? Tidak selalu begitu, tentunya ada yang seperti itu, tapi juga ada yang tidak, karena titip uang di tangan orang itu kan tidak secure, itu pasti utuh. Ya. Itu manusiawi. Tetapi ada kemungkinan seperti apa yang Prof. Mahfud sampaikan. Bagi saya, seluruh apa dugaan-dugaan itu mesti melalui pembuktian. Bahwa apa digambar oleh Pak Mahfud harus melalui pembuktian. Jadi sinar terterang pada perkara-perkara pidana itu pembuktian. Tapi 1 triliun Pak, ini kan luar biasa. Ini sejarah. Belum pernah sebelumnya sebesar itu, luar biasa, liquid. Itu yang di rumah. Belum tahu ada yang di bank atau tidak. Ada yang di tempat lain atau tidak. Ada yang di luar negeri atau tidak. Kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu perlu sebuah proses pembuktian. Yaitu pembuktian yang menjadi kewajiban beban pembuktian kepada JPU. Atau juga bisa dibebankan terbalik kepada terdakwa. Tetapi ada yang ketiga, berikan status GC, Justice Collaborator, untuk dia mengungkapkan dengan sukarela. Karena yang dua tadi mempunyai opposite ya. Opposite-nya adalah hak setiap orang yang belum dinyatakan bersalah itu mempunyai hak ingkar, hak diam. Ini nggak bisa ini hak ajasi. Itu tidak bisa dipaksakan terbalik dan sebagainya. Yang ada adalah dengan sukarela seorang tersangka terdakwa ini membongkar sendiri dengan tentunya hal lain yang diberikan keringanan, perlindungan maksimal dan sebagainya. Pertanyaannya Pak Kamau, karena kan bukan pasti ya, ini harus oleh pembuktian. Rasanya, keyakinannya kan nggak mungkin sendirian, betul? Justru itu yang dibongkar secara sukarela, kompensasinya adalah dilindungi secara maksimal. Diberikan kompensasi pengurangan hukuman. Ini terjadi banyak negara, terutama di Amerika. Terjadi kebongkar semua, uang kembali lagi. Oke, diberikan kompensasi pengurangan hukuman. Tapi kan nanti yang nyidangkan juga kolega hakim. Nah, itu harus jangan dianggap seperti itu semua. Hakim memang banyak yang tidak benar ya. Saya sering menyebutkan hakim beberapa di antara itu sudah copot, sudah putus urat malunya. Berbuat yang semaunya dengan kekuasaan. Ini apa buktinya? Perkara ini perkara pembunuhan dan penganiayaan. Dakwaannya berlapis, ya, kumulatif, alternatif. Ini ada 3 dakwaannya. Tetapi dengan tidak malu-malu hakim memutus bebas. Ronald Tanur ini ya? Ya, perkara ini. Ya, oke. Di tempat lain banyak sekali. Di PT UN misalnya, jelas kompetensinya di sini. Diputus dismisal itu satu langkah PN untuk PT UN untuk menguji apakah ada hal-hal yang tidak bisa dilalui di sini. Apa putusannya? Tetap itu karena pokok perkara dia tidak berani masuk, dia masuk di hukum acara, dismisal sudah lewat. Seolah-olah dicari-cari Anda mau mengatakan itu. Ya, itu tidak punya urat malu untuk dia menyampaikan memutus seperti itu. Bagi saya begitu. Ini perlu tindakan tegas. Saya tidak heran ketika tadi Pak di sahabat saya ini, Pak Refli Harun, Pak Refli mengatakan bubarkan MA itu sudah freeze, bukan bubarkan, freeze. Iya, freeze bekukan. Atau dibekukan atau ditangguhkan atau dibubarkan. Itu merupakan cuatan kekecewaan masyarakat sudah terhadap dunia peradilan. Yang lebih mengerikan nanti ada straight justice. Orang-orang ke jalan aja untuk meluapkan kekecewaannya. Kalau dari kasus ini tidak tuntas? Termasuk. Kalau ini tidak tuntas, maka terjadi dikhawatirkan ada straight justice. Nggak percaya pengadilan lagi. Nggak percaya ungkapan proses hukum. Itu dikatakan bagaimana melakukan pembekuan Mahkamah Agung. Itu sudah, saya menemukan yang lain di sebuah buku science ya, yang tulis oleh seorang Sebastian Pompe. Dia menyebutkan runtuhnya institusi Mahkamah Agung Indonesia. Gambarnya pilar-pilar yang sudah retak.
Itu kekecewaan karena dulu kata hakim-hakim ini membela pejuang-pejuang ketika kita baru merdeka. Hari ini tidak ada pejuang bentuk apapun yang dibela oleh hakim. Justru dikalahkan semua. Ini sampai sakit hati. Itu kira-kira. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, 1 triliun rupiah. Anda juga penegak hukum, mantan penegak hukum ya. 1 triliun rupiah bukan angka yang kecil. 1 triliun rupiah angka yang sangat-sangat, kalau saya boleh 100 kali saya ngomong sangat luar biasa. Dan ditemukan pada 1 orang. Dan dia mantan pejabat Mahkamah Agung. Dan terkait perkara, apa yang Anda bisa Kalau sampaikan? menurut saya itu kurang ya. Bahkan kurang 1 triliun, bisa lebih. Mestinya masih ada lebih. Dari 2012, 12 tahun. Iya. Berarti betul 2012. 12 tahun dan dia bukan pemutus. Dia ini calo. Dan tadi ada titipan 5 miliar, 1 miliar untuk dia, 4 ini. Berarti sekali mungut kan cuma 1. Nah, bisa terkumpul 1.000 miliar, berarti ada 1.000 perkara yang dia tangani. Nah, itu matematisnya walaupun tidak seperti itu. Nah, tidak salah kalau orang katakan mafia peradilan itu ada. Artinya tidak semua hakim. Kalau Pak Gayus, saya tahu persis pribadinya, beliau pasti hakim yang masuk surga yang didulukan. Nah, jadi begini Pak Susno, mafia ini kita mau bongkar dulu. Siapa sih Zaro Frikar? Kemungkinannya seperti apa? Tentu masih ada pemeriksaan. Tapi kan kita lihat agak sepi-sepi aja nih, agak sepi aja. Kita nggak tahu, mungkin masih terus pengembangan dan lain sebagainya. Kita harus berpikir positif lah untuk itu. Tapi saya ingin tanya, kenapa mesti lewat Zaro Frikar? Apa yang dilakukan oleh Zaro Frikar? Katakanlah misalnya ada orang yang ingin bebas, ingin menang perkara. Dia hanya cukup menghubungi Zaro Frikar kemudian mengasih tarif, memberikan tarifnya, lalu dia ngatur semua, begitu? Iya. Sulit dibuktikan, tadi baunya menyengat sekali. Mengapa dikatakan mafia peradilan? Karena permainan ini sebagaimana dikatakan Pak Mahfud dalam suatu kesempatan bahwa mafia itu rantaian. Mulai dari kapan? Mulai dari penyidik, penuntut, sampai dengan pemutus. Pemutus ini tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, sampai tingkat PK. Buktinya apa? Banyak yang sudah terjerat. Lah, kenapa saya bisa berkata begitu? Saya ini pernah juga di pengadilan itu diadili. Saya pernah. Nah oke, saya merasakan itu. Kemudian penyidik, saya pernah merasa jadi penyidik. Nah kemudian mengapa mafia ini bermain? Ini semua lini. Semua lini, dan yang paling parah itu adalah pengadilan. Semua lini maksudnya? Iya. Pak Mahfud katakan, tidak sulit menghukum orang yang tidak bersalah. Dan permainan itu dimulai dari mana? Dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pengadilan. Tapi saya bangga dengan kejaksaan kita yang telah berhasil nangkap ini. Tepuk tangan untuk kejaksaan. Nah, tadi obatnya apa? Beliau sudah katakan obatnya harus dibuktikan dan apa? Ini di-press katanya, masukkan dalam kulkas supaya beku, gitu. Dibekukan lembaga itu. Kalau saya, lembaganya tetap, tapi orangnya diganti. Siapa yang diganti? Bukan hanya Mahkamah Agung saja, seluruhnya sampai tingkat bawah. Baik hakimnya maupun pegawainya diseleksi, mana yang kepakai, kayak nyeleksi telur itu, mana yang udah busuk dibuang. Nah, gimana caranya? Nanti melanggar undang-undang. Kalau presiden betul mau menegakkan hukum, mau memperbaiki republik ini, keluarkan apa? Di bawah undang-undang itu apa, Pak Repri? Perpu atau apa? Wah, hukum tata negara nanti. Mengapa harus perpu? Karena sudah demikian gawat, genting. Harus dikeluarkan perpu? Harus. Pertanyaan, ada nggak yang masih percaya peradilan kita? Hari ini... Mahasiswa, Anda nggak mengatakan nggak percaya? Ini bicara nurani ya? Percaya nggak sama peradilan? Peradilan itu mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, geleng-geleng tapi tidak berani. Kurang unjuk rasa mereka ini. Nah, oke. Saya menemukan suatu perkara di negeri Konoha. Ada orang beli rumah, beli apartemen, kontan, cash, keras. 12 tahun yang lalu. Apartemennya tidak diberikan. Kemudian terbalik, yang membeli justru dipenjarakan. Sampai sekarang dipenjarakan. Dan sampai sekarang diadili di suatu pengadilan di negeri Konoha. Siang malam diadili sampai pingsan jatuh. Perempuan. Dan perempuan ini baru pulang dari luar negeri, ditangkap di bandara dengan jilbabnya diborgol. Untung bukan di Indonesia, di Konoha.
Ya, ini terjadi. Di Indonesia? Di Indonesia, apartemen tidak diberikan, kemudian urusan perdata dia menang gugat si pembeli ini. Ya. Sampai ke Mahkamah Agung, sampai PK, menang. Kemudian oleh si pengembang, dia dipidanakan. Karena? Karena katanya ada alat bukti yang dimasukkan untuk PK itu sudah dipakai sebelumnya dan dia dikatakan sumpah palsu. Padahal tidak pernah bersumpah, boro-boro sumpah, janji pun tidak. Jadi buktinya itu yang menang tadi dianggap sebagai sebuah kejahatan. Iya, padahal bukti itu tidak pernah dipakai. Apa buktinya tidak pernah dipakai? Alat bukti yang berupa nupum yang diperkarakan tadi tidak pernah dipakai karena dalam pertimbangan putusan pengadilan alat bukti itu tidak ada. Dan hari ini kami juga hadirkan juga putrinya yang namanya Alia Hiroko. Nanti kita akan bicara soal itu. Ada. Alia ya. Sorry, saya tidak tahu kalau ada. Ya. Saya pikir tadi Konoha. Karena satu lagi Pak. Nanti saya akan. Saya tambah 1 menit aja. Oke. Persoalan awal, kenapa pengembang tidak memberikan? Katanya ini si pembeli menikah dengan orang asing. Sehingga tidak diberikan apartemennya. Padahal di Indonesia ini boro-boro menikah, orang asing pun boleh beli. Tapi untunglah tidak terjadi di Indonesia. Ini salah contoh, bukan ini karena tentu kasusnya terlalu personal gitu. Tapi nggak apa, ini sebagai contoh. Contoh. Bahwa nanti kita akan bahas juga soal itu. Nah, kenapa saya contoh ini? Tadi kan bicaranya mafia peradilan. Ya. Ini sudah disusun mulai dari penyidikan sampai level kejaksaan sampai level pengadilan. Yaitu sekarang proses peradilan. Kenapa harus ditahan? Bukankah ini perempuan? Bukankah melanggar HAM? Bukankah apa-apa? Tapi terjadi. Oke. Sedih nggak? Oke, baik. Nanti kita akan coba dalami juga soal itu sebagai contoh juga dari kasus Zahra Fikar. Tapi saya ingin panggilkan dulu guru besar dari Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Luar biasa. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof hadir di Rakyat Bersuara. Terima kasih. Salaman dulu dong. Salaman Prof. Ini halo Pak Gayus. Maestro Hukum Pidana Indonesia ini. Gurunya semua. Gurunya hakim, gurunya jaksa, gurunya tapi polisi. Bukan gurunya koruptor ya. Luar biasa. Prof, saya ingin tanya Prof sebelum saya break. Profesor kaget nggak lihat kasus ini? 1 triliun rupiah itu di rumah. Saya nggak tahu, mungkin ada yang lain juga. Sangat kaget ya, karena mendengar 1 triliun aja nggak pernah tahu saya, kecuali ada di APBN. Jadi bahwa ada seseorang yang bukan hakim, yang pernah menjadi pejabat MA, kemudian di rumahnya ada 1 triliun plus berapa batang emas? 51 kilogram. 51 kilogram emas. Buat kami, apalagi dosen-dosen ya, itu sungguh sangat mengagetkan. Karena pertama, kami tidak percaya bahwa itu hanya 1 kali terjadi. Kami juga, saya nggak percaya bahwa itu hanya terjadi dalam waktu 12 tahun. Saya kira ini mungkin terjadi dalam waktu dekat. Apakah Anda kalau punya uang sebanyak itu taruh di rumah semuanya? Kan impossible. Nggak mungkin. Ya? Kalau uangnya uang halal nggak mungkin. Uangnya uang halal. Jadi padahal beberapa waktu yang lalu kita baru melihat sejumlah hakim nangis-nangis di DPR. Karena minta gaji naik dan dikabulkan Pak Prabowo kan. Jadi itu sangat ironis, dan buat saya dengan ada 1 triliun ini mau dinaikin gajinya 80%, itu sangatlah mengagetkan semuanya. Karena dosen-dosen itu nggak pernah nangis-nangis walaupun gajinya kecil. Prof, tapi saya ingin tanya begini Prof. Prof kan, saya kalau ketemu penegak hukum ya, polisi, jaksa, hakim, oh Prof Harkristuti itu dosen saya. Prof Harkristuti itu guru saya. Tapi Prof melihat seperti ini, saya nggak bilang semua ya, mungkin ini sebagian kecil, mungkin sebagian agak besar gitu ya, lebih dari kecil ya. Apa sih yang ada di benak Prof sebagai maestro? Saya harus katakan karena Profesor Harkristuti Harkrisnowo di hukum pidana luar biasa. Bagi saya tahu Prof dari saya SMA sekitar 30 tahun yang lalu gitu ya. Apa yang ada di benak Prof melihat kondisi hukum di Indonesia saat ini? Ada perubahan
atau jalan di tempat? Saya kira nggak jalan di tempat, mundur ya. Bahkan mundur? Jalan mundur, ya. Menurut saya, ya. Mengapa? Karena sekarang nampaknya makin, menurut catatan saya, makin banyak terjadi transaksi tentu saja ilegal yang berkaitan dengan hukum. Ya, berkaitan umumnya tadi dengan temannya Pak Gayus, bekas temannya Pak Gayus. Hakim-hakim kan temannya juga ya, dan kemudian dengan para penegak hukum. Dan ini sangat menyakiti hati saya. Saya itu guru. Dan saya baru mendapat informasi misalnya kemarin dari seorang mahasiswa saya bahwa ternyata Sambo dan Teddy Minahasa itu pernah jadi murid saya juga. Wah, Verdi Sambo dan Teddy Minahasa pernah jadi murid Prof. Har. Kaget ya, PTIK angkatan 38 kalau nggak salah. Terus yang ditanyakan, apa yang Ibu ajarkan waktu itu? Gitu ya. Apa Ibu jawab tuh, Bu? Iya, saya nggak bisa jawab apa-apa. Yang terang saya pasti tidak akan mengajarkan hal semacam itu. Karena buat saya untuk menjadi seorang aparatur penegak hukum itu yang pertama diperlukan adalah dedikasinya pada hukum. Ya. Dan kemudian juga kalau jadi APH, Pak Susno Duaji tahu banget gajinya APH dikit apa banyak, Pak? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Sangat sedikit, Bu. Sangat sedikit. Berapa Pak Susno? Boleh tahu nggak Pak Susno? Pangsionan bintang 6, kiri di 3, kanan di 3. Bintang 3 Pak Susno ya? Nggak, di kanan 6 lah. 6 itu hanya 4.750.000. Oke. Waktu menjabat Pak jadi kabar reskrim. Tunjangan juga disebutin dong Pak, jangan gaji doang. Tunjangan ditambah gaji itu 10 juta di bawah. Tunjangan ditambah gaji? Iya. Itu bersih? Nggak ada tambahan lain lagi? Ya tambahan lain lah yang nggak sah yang kata Ibu tadi. Bukan yang legal, maksudnya yang apa namanya, yang sah lah. Yang legal kalau saya ikut Bu Harkristuti Harkrisnowo, tim pembuat undang-undang, saya ada 30-an undang-undang sama beliau, termasuk undang-undang KPK, undang-undang peradilan anak, undang-undang ikut beliau. Itu ada honor juga? Sah honor itu, rangkap 7 kwitansinya Bu. Oke. Duitnya dan itu lumayan? Lumayan. Tapi kalau mengandalkan hanya dari gaji dan tunjangan sebagai penegak hukum, nggak bisa hidup? Dulu, kalau sekarang mungkin beda ya? Sudah nangis-nangis ke presiden mungkin dinaikin juga. Sekarang ada insentif ya, ada insentif apa? Insentif tambahan lagi. Tadi di kepolisian maksudnya Pak Susno ya? Okay. Sedikit tambahan. Nggak tahu ini benar apa enggak. Saya ini sarjana hukum juga. Kemarin saya kasih kuliah umum di Palembang. Tentang ini juga. Ada yang bilang bubarkan Mahkamah Agung. Ada yang bilang bekukan, masukkan ke lemari es. Termasuk polisi juga. Ada yang bilang resepnya satu. Bubarkan Fakultas Hukum. Wah, ngamuk saya. Kenapa? Karena semua yang begitu bukan alumni Fakultas Tata Boga. Tata Hukum, Fakultas Hukum semua. Saya paling depan ngamuk. Saya bilang, enggak, itu bukan ini. Salah pelajarannya itu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi, Prof. Har, Pak Susno, dan Bapak Ibu semua. Termasuk juga saya akan ke Alia Hiroko. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.